Pada kegiatan ini saya selaku dosen didampingi oleh guru pamong yaitu Pak Giri Pawana ya, akan mendampingi Bapak Ibu sampai nanti di tanggal 10 Oktober ya. Nah, kegiatan hari ini selama kurang lebih 100 menit ya Pak Ibu ya. Minimal 100 menit itu kita akan bahas terkait perangkat yang Bapak Ibu buat pada tahap sebelumnya. Nah, sebelum mulai kegiatan ini, Bapak Ibu silakan download dulu bahan pembelajarannya ya. Di bagian bahan pembelajaran tersebut, Bapak Ibu nanti melakukan penilaian terhadap teman sejawatnya menggunakan lebar kerja yang ada di form M. Form M untuk mahasiswa tuh. Kemudian form D itu untuk dosen dan guru pamong. Nanti Pak Giri juga silakan di-download itu bahan penilaian dari dosennya, dari dosen dan guru pamong. Itu kemudian untuk pertama silahkan perangkat semuanya itu dikirim ke kami ya, yang khususnya pada kelompok ini. Kemarin sudah dikirim ya Pak Bu ya? Sudah sama Bu Dian aja Pak. Oh. Kemudian nah, Bapak. Oke, kalau begitu sekarang saya tunjuk dulu ya satu persatu, mulai dari yang pertama itu Bu Yohana Quil Bu ya. Tolong Ibu kirim ke WA ini ya, ke WA grupnya perangkat Ya, Ibu. Ya, sehingga ya, kami dosen dan guru pamong bisa mendownloadnya dan kita bisa mengecek perangkat Ibu. Oke. Ya, Kemudian Ibu siap-siap nanti presentasi. Oke. Mungkin sebelumnya dari Pak Giri ada yang mungkin perlu disampaikan Pak? Silakan Pak. Ini Pak Dewa, tadi kebetulan suaranya kecil sekali saya dengar dari laptop, jadi mungkin lanjut aja dulu karena yang belum belum sempat dengar tadi. Dilanjut dulu. Nah, sekarang Bu Yohana akan mengirimkan gini Pak, mengirimkan file perangkatnya melalui WA grup C, kelompok C. Nggih. Oh, ingat Pak. Nggih, silakan Bu Yohana. Ya, sudah Bapak, sudah saya kirim. Oh, sudah, oke. Ya. Kami ambil. Ibu persiapkan presentasinya Bu ya, mulai RPP sampai nanti ya. Videonya ya. Silakan. Untuk Bapak Ibu yang lainnya silakan download form teman sejawatnya Bapak Ibu ya. Tolong memberikan penilaian terhadap presentasi dari Bu Yohana.
Bapak. Halo, selamat pagi. Nggih, pagi. Ya, pagi Bu. Nggih. Ya, mungkin saya akan mulai mempresentasikan perangkat pembelajaran saya, Nggih. Silahkan Bu. mulai dari RPP. Baik, Bapak dosen, Bapak guru pamong, dan teman serta PPG kelompok C. Sebelum saya mempresentasikan perangkat saya menginformasikan kalau di sekolah saya mengajar di SMA Negeri 1 Fatuleu. Ketika di sekolah kami masih berupa bimbingan, dan bimbingan ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Saya bisa menceritakan sebentar bahwa di sini untuk TIK ini masih sangat kurang. Yang penguatan itu isinya tentang PTK. Nah, itu. Berarti targetnya di pertemuan keempat sudah selesai ini. Sampai videonya Pak ya. Berarti benar dah, hari ini kita coba mereview. Berarti RPP, bahan ajar, LKPD, media sama evaluasi, benar Pak? Satu perangkat itu ya. Hari ini mungkin di hari ketiga nanti videonya. Oke. Hari pertama mungkin sama besok kita selesaikan dulu perangkatnya. Hari ketiga baru videonya. Oke. Sambil jalan Pak Ibu ya, gimana nanti teknisnya biar waktunya pas. Oke, RPP dulu. Bu Yohana, mungkin Pak Giri mungkin silahkan dulu. RPP Ibu Yohana ya. Enggak Pak, yang baru sempat lihat sekilas ini, saya tadi lihat perangkatnya dulu, LKPD yang cari-cari nggak ketemu. Bu Joanna, Oh ya. LKPD-nya? Ya, saya share dulu Bapak. Tadi baru. Oh ya, LKPD nggak ketemu nih. LKPD Iya, nggak ada, Bu. Iya, jadi saya sempat lihat dulu LKPD-nya tadi, sehingga belum sempat baca ininya, RPP-nya secara utuh. Mungkin memang belum, Bu ya, Bu Joan? Ada Bapak, ada tersendiri saya. Artinya memang belum dikirim? Iya Bapak. Oke. Terus terang Bu Joanna, ini kalau saya baca lewat laptop mungkin agak sedikit susah karena biasanya lebih enak bacanya lewat hard copy. Tapi kita coba aja dulu. Yang pertama mungkin dari segi materi, karena Ibu sudah terbiasa membuat materi, kemudian sudah lama menjadi guru, mungkin sudah tidak usah yang bahas lagi. Nah, yang perlu mungkin ada sedikit penekanan adalah ketika Ibu membuat tugas, soal, atau apapun bentuknya, penilaiannya, itu belum saya temukan rubrik penilaiannya. Jadi hanya ada teknik, kemudian untuk menilai itu rubriknya belum saya temukan ini. Apakah ada di tempat tersendiri, Bu?
Dievaluasi Bapak mungkin. Dievaluasi. Evaluasi email ini ya? Iya Bapak. Oke. Oke, saya coba soal yang pengetahuan yang pertama. Jadi tes tertulis ya. Iya Email Bapak. elektronik atau surel merupakan suatu bentuk sarana bla bla bla. Uraikan alasannya. Itu kunci jawabannya ada di Bagian bawah Bapak. oke. Yahoo Mail, Gmail, Soho dan kawan-kawannya ya. Oke. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu, bagaimana Ibu bisa menentukan bahwa si anak A itu poinnya 3, sementara si anak B dan seterusnya poinnya berbeda? Ya Ibu, gimana caranya? Iya Bapak. Jadi terima kasih. Di sini saya memberi poin 3 karena jawabannya singkat, tetapi saya melihat ada kekurangan di pembahasannya. Harusnya saya menentukan setelah batasan misalnya 4 atau 5. Di soal itu saya kurang memberikan maksimal atau minimal siswa menyebutkan situs email ini. Oke, baik. Ibu, rubriknya nggak ada ya? Kalau saya lihat ini cuman adanya soal sama jawaban. Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Memang seharusnya kasih, misalkan dia kata. Yang kedua, bisa mengaktifkan dan memanfaatkan ikon-ikon yang ada di dalam menu pengolah kata. Materi pembelajarannya identifikasi menu dan ikon pada Microsoft Office Word. Metode pembelajarannya pembelajaran langsung. Sumber belajarnya di sini saya membuat e-modul untuk materi yang saya bawakan. Oke, yang berikut kegiatan pembelajarannya karena daring. Jadi di sini saya menggunakan WA Group saja karena untuk fasilitas siswa di sekolah saya masih karena kesenjangan ekonomi orang tua, jadi kami juga tidak bisa memaksakan siswa harus semuanya harus memiliki HP atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain seperti yang digunakan oleh teman-teman. Karena jujur saja untuk kebutuhan sehari-hari juga banyak kekurangan. Jadi kami guru juga tidak bisa memaksakan siswa karena walaupun ada yang menggunakan punya HP Android tapi mungkin datanya tidak ada. Jadi di sini saya hanya menggunakan WA Group saja. Kegiatan pembelajaran untuk pembukanya itu guru dan murid masuk ke WA Group, kemudian guru mengucapkan salam, mengabsen murid sebelum pelajaran dimulai, mengkondisikan kelas dalam suasana kondusif untuk berlangsungnya pembelajaran. Guru memberikan motivasi tentang pentingnya memahami aplikasi pengolah kata dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menginformasikan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan
termasuk aspek-aspek yang dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Saya di sini membuat RPP informatika. Ini kegiatan intinya sesuai dengan KI. Untuk KD, jadi untuk presentasi saya kali ini, saya akan sampaikan inti-intinya saja, mengingat sudah bahan-bahannya sudah di-share dan bisa dicermati secara langsung. Untuk KD, diambil 3 KD, pengetahuan 1 dan keterampilan 2, sesuai dengan silabus. Kemudian yang pertama mengenal jaringan komputer. Indikatornya mengaitkan pengertian jaringan komputer, topologi dan jenis jaringan komputer. Mendiagnosis manfaat jaringan komputer. Keterampilan itu menjelaskan jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. IPK-nya mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya, kemudian menjelaskan media transmisi dalam jaringan komputer, menjelaskan IP address dan address. Kemudian yang keempat yang ketiga menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer, yang mana indikator kompetensinya disesuaikan menentukan subnetting dalam jaringan komputer dan mempraktikkan perintah dasar jaringan komputer. Nilai karakter. Kemudian tujuan pembelajaran disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi, ya. Untuk materi pembelajaran untuk reguler, jadi materi yang disampaikan pada 3 kali pertemuan ini, pengertian topologi jaringan sampai dengan perintah dasar jaringan. Untuk pengayaan, untuk hasil evaluasi yang sudah melebihi ketuntasan minimal, dikasih materi pengayaan. Kemudian untuk remedial, itu kemungkinan bisa dilihat dari tingkatan materinya, kemungkinan itu adalah di IP address, MAC address, dan subnetting. Metodenya scientific dan modelnya discovery learning. Media, alat, bahan, sumber belajar. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Pertama, guru dibagi menjadi kegiatan guru dan siswa. Yang pertama, guru join ke room meeting, kemudian mengucapkan salam kepada peserta didik dan menanyakan kabar untuk mengetahui kesiapan dari peserta didik. Kemudian memimpin doa, selanjutnya mengabsen kehadiran, dilakukan melalui Google Classroom. Kemudian selanjutnya masih dalam pendahuluan, guru mengajak peserta didik untuk mendengarkan Radio Indonesia Raya. Kemudian guru melakukan apersepsi, yaitu bertanya pada peserta didik telah membuka modul yang pelajari jaringan. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan manfaat jaringan, topologi jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan literasi sesuai dengan bidangnya. Kemudian kegiatan inti di sini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian dilakukan pengarahan kepada peserta didik untuk tagihan yang perlu dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Kemudian disampaikan juga role kegiatan untuk kegiatan hari tersebut. Kemudian pada stimulus, guru memberikan kesempatan
masing-masing kelompok untuk membaca dan memahami masalah yang sudah disajikan. Kemudian selanjutnya peserta didik yang sudah gabung di room 1 kelas diberikan room link masing-masing kelompok untuk join ke link tersebut, sehingga dalam satu pembelajaran room dari peserta didik itu berbeda masing-masing kelompok. Nah, guru itu masuk ke semua room yang sudah tersedia masing-masing kelompok. Kemudian guru mengamati aktivitas dari masing-masing kelompok sudah berjalan lancar dan tepat waktu. Kemudian guru memberikan kesempatan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya untuk membahas masalah kelompok dan lain itu guru memberikan petunjuk jika ada kelompok yang memerlukan informasi tambahan. Guru melakukan bimbingan kepada peserta didik dalam mengenai hasil jawaban. Itu masih dalam kelompok, kemudian mengingatkan kembali untuk menyediakan hasil dari output. Kemudian setelah selesai diskusi kelompok, langsung kembali ke meet utama untuk ke room yang terdapat semua siswa. Nah, di sana guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menanggapi untuk yang lain. Kemudian guru membimbing atau meluruskan bagi kelompok yang masih kurang penyampaian dari presentasinya. Nah, kemudian guru memberikan penguatan bagi kelompok yang keliru. Ya, dan memberikan reward kepada kelompok yang membahas masalah diskusi dengan baik. Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan untuk kegiatan itu yang terakhir. Kemudian penutup, guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi. Selanjutnya, guru peserta didik memerintah peserta didik untuk menjawab kuis yang disediakan. Kemudian guru menyampaikan materi pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya berdoa dan mengucapkan salam dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk pembelajaran pertemuan kedua tidak jauh berbeda, cuma materinya aja yang dibedakan. Nah, untuk penilaian itu untuk sikap itu lembar observasi, jadi menggunakan jurnal yang mana dengan sikap ini sikap spiritual dan sosialnya. Untuk pengetahuan itu dilakukan dengan tes tulis, kemudian keterampilan dengan unjuk kerja. Sedangkan untuk remedial itu kalau sudah memenuhi kriteria dari KKM dari berdasarkan tes tulis, dilakukan kegiatan pembelajaran remedial, baik itu dilakukan dengan pembelajaran ulang ataupun bimbingan perorangan. Untuk yang hasil evaluasinya bagus, melebihi dari kelulusan belajar minimal, maka diberikan materi pengayaan. Demikian untuk RPP. Kemudian untuk modul, jadi materi yang disajikan sebelumnya sudah di-share berupa modul melalui Google Classroom. Nah, ini dia modulnya. Untuk modul ini ada 3 pertemuan. Ya, jadi sebelumnya sudah dibagi sebelumnya, Pak. Jadi dibagi, sekarang ini modulnya dijadikan 1 kembali. Oke. Ini untuk LKPD. LKPD-nya ya, ini.
bisa dicermati langsung mungkin di filenya. Ini juga ada jawaban. Kemudian penilaian. Ya, itu untuk satu pertemuan. Beda pertemuan 2, jadi tidak jauh beda. Jadi yang membedakan itu adalah jenis soalnya. Kemudian pada evaluasi di sini untuk saya bikin kisi-kisi soal. Yang mana soalnya sudah disesuaikan dengan HOTS juga, disajikan kasus-kasus untuk dianalisis oleh peserta didik. Ada kartu soal juga. Kriteria penilaian jumlah benar dikali 10. Jadi ada 10 soal, masing-masing skornya 10. Ini dalam Google Form-nya. Nah, ini untuk penilaian sikap. Ya, untuk satu pertemuan selanjutnya sudah ada juga di filenya. Bisa dilihat langsung, Pak. Bisa direview. Mungkin bisa diberikan review atau saran-saran untuk perangkat pembelajaran saya.